Halo teman-teman yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Andreas Anggit Wihandono, mahasiswa Fakultas Filsafat Unika Santo Thomas, Sumatera Utara. Teman-teman yang terkasih, teman-teman udah pernah lihat belum salah satu budaya dalam budaya Jawa, yaitu pertunjukan wayang kulit? Nah, pasti kebanyakan dari teman-teman sudah mengetahui apa itu wayang kulit dan bagaimana wayang kulit itu dipertunjukkan. Dalam video ini saya ingin membahas salah satu lakon dalam pewayangan, yaitu lakon Dewa Ruci. Di wilayah Nusantara ini ada dua epos yang sangat terkenal, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Nah, itu dua epos yang sangat terkenal. Nah, namun dalam pertunjukan wayang di Indonesia ini kebanyakan memang menggunakan lakon dari epos Mahabharata. Nah, tentu dua epos ini bersumber dan berasal dari masyarakat India, dari tradisi India yang kemudian diadopsi dalam kebudayaan Jawa itu sekitar pada abad ke-9 Masehi. Dan berikut saya akan memaparkan lakon pewayangan dari kisah Dewa Ruci ini. Dalam epos Mahabharata dikisahkan ada dua kerajaan yang ingin saling menjatuhkan, yaitu ada Pandawa dan Kurawa. Bima, salah seorang Pandawa, itu berguru kepada salah seorang dari Kurawa, yaitu Resi Durna atau Durno. Bima itu berguru kepada Durna, dan Durna ini memberikan satu wejangan bahwa Bima, kamu akan mendapatkan kehidupan kekal, kamu akan mendapatkan kekuatan besar ketika kamu bisa menemukan air Tirta Pawitra. Nah, tetapi Durna dalam maksud ini, ia ingin menjatuhkan Bima. Ia ingin menjatuhkan Pandawa satu persatu. Dan kebetulan Bima adalah muridnya, sehingga dia ingin menjatuhkan Bima. Dia menipu Bima dengan dalih air Tirta Pawitra ini. Nah, kemudian mendengar wejangan dari gurunya itu, Bima dengan semangat teguh, dia ingin mencari air tersebut. Bima pun melangkahkan kakinya ke hutan Tribasara di dekat Gunung Chandra di Muka. Di sana ia mencoba mencari air kehidupan tersebut yang ia dapatkan dari Resi Durna. Tetapi sesampainya di sana, ia tidak menemukan apa-apa. Oleh sebab itu, Bima sangat marah dan mengobrak-abrik seluruh isi hutan. Dan ada gua-gua di situ, ia pun menghabisinya. Tak berapa lama berselang, datanglah dua raksasa. Dua raksasa itu bernama Rukmuka dan Rukmakala. Dua raksasa itu sudah terlanjur naik pitam, sehingga ia pun terlibat perseteruan dengan Bima, yang akhirnya berakhir pada pertarungan dan akhirnya dimenangkan oleh Bima. Raksasa ini pun kemudian menunjukkan kepada Bima bahwa, Bima, kau sudah ditipu oleh gurumu Resi Durna. Untuk itu, datanglah kamu kepada gurumu itu dan laporkanlah apa yang terjadi. Sesampainya di kerajaan Kurawa, Bima pun melaporkan apa yang terjadi padanya. Kemudian Durna menjawab, sesungguhnya engkau hanya kuuji, dan sebetulnya air kehidupan itu ada di tengah samudera luas. Mendengar perkataan dari Resi Durna ini, Bima pun sama sekali tidak kehilangan semangat, meskipun sebelumnya ia sudah ditipu oleh gurunya ini. Sesampainya di bibir samudera, Bima merasa agak gentar dan agak takut melihat deru gemuruh ombak yang sungguh menggelegar. Namun dengan kekuatannya yang ia miliki, ia mampu menyibakkan air laut sehingga dia mampu berjalan ke tengah laut. Sesampainya di tengah samudera, ia berjumpa dengan satu halangan lagi yang lagi-lagi menghalanginya, yaitu ia berjumpa dengan seekor naga yang kemudian melilitnya hingga ke tepi leher. Dengan kuku yang ia miliki, namanya kuku Pancanaka, ia mampu mengalahkan naga ini. Setelah itu, tak lama berselang, ia melihat sesosok anak kecil yang bermain-main di tengah samudera. Rupanya, anak kecil tersebut adalah dewa. Dialah Dewa Ruci yang menjadi tokoh sentral dalam lakon ini.
Dewa Ruci pun kemudian berkata kepada Bima dalam rupa anak kecil, "Bima, mengapa engkau datang ke tengah samudera ini? Di sini tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada pakaian, dan semua serba tidak ada di samudera ini. Wahai Bima, jika engkau tidak mampu melewati banyak rintangan, tidak mungkin engkau sampai ke sini. Dirimu adalah keturunan Sang Hyang Brahma, Raja para Raja. Engkau telah mendapatkan perintah dari Durna untuk mencari air kehidupan. Orang yang bertapa sulit menikmati hidupnya." Bima amat terpenganga dengan ucapan Dewa Ruci ini. Dan kemudian Dewa Ruci tak lama berkata lagi, "Segeralah kemari Bima, masuklah ke dalam tubuhku." Tetapi Bima menjawab dengan menyepelekan, "Ah Tuan, tubuhmu terlalu kecil." Dewa Ruci ini kemudian berkata sambil tersenyum, "Besar mana tubuhmu dengan seluruh isi dunia ini? Seluruh isi dunia tak syarat masuk ke dalam tubuhku." Atas petunjuk Dewa Ruci ini, akhirnya Bima pun masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci. Dan ketika dia masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci, ia sangat terkejut. Sebab di dalamnya ia melihat samudra luas tanpa tepi dan juga langit yang luas tanpa tepi. Ia tidak tahu arah timur dan barat, utara dan selatan, sebab ia melihat seluruh isi dunia di dalam tubuh Dewa Ruci. Ada satu hal yang sangat mencolok, yaitu sebuah sinar yang memancar. Di situ Dewa Ruci mengatakan bahwa itu adalah sinar Pancamaya yang sesungguhnya ada di dalam hatinya Bima sendiri, yang memimpin dirinya untuk mengolah diri. Usai mendengarkan pencerahan dari Dewa Ruci, hati Bima sangat terang benderang. Dewa Ruci pun berkata lagi, "Bima, ketahuilah olehmu apa yang hendak kau kerjakan. Tak ada ilmu yang didatangkan. Semua ilmu sudah kau kuasai, sehingga tak ada lagi yang perlu kau cari. Kesungguhan hati adalah kunci untuk melakukan semua ilmu itu." Teman-teman yang terkasih, itulah sekilas singkat lakon wayang Dewa Ruci. Nilai yang sangat dominan dari sosok Bima memang dia itu gigih dan pantang menyerah. Bima menjadi teladan bagi kita untuk memiliki semangat juang dalam memperjuangkan sebuah cita-cita. Dan kemudian lebih daripada itu, Bima itu mampu mengalahkan ego pribadinya sehingga ia mampu keluar dari dalam dirinya dan mampu mengejar apa yang ia cita-citakan, yaitu untuk mencari air kehidupan Tirta Pawitra yang ternyata adalah hatinya sendiri ketika ia sudah bertemu dengan Dewa Ruci. Dalam falsafah Jawa ada yang disebut dengan rame ing gawe. Masyarakat Jawa dengan falsafah ini ditantang untuk memiliki semangat kerja keras untuk memperjuangkan kehidupan yang arif dan bijaksana. Dan kemudian dalam lakon ini memang terutama yang ingin disoroti adalah persatuan manusia dengan Sang Pencipta. Kesatuan itu bisa diperoleh dengan cara membuka hati terhadap kebesaran Sang Pencipta, sebagaimana kita lihat dalam tokoh Bima dan Dewa Ruci ini. Maka keseluruhan lakon Dewa Ruci ini ingin mengajak manusia untuk mengingat kembali bahwa dirinya adalah bersatu dengan Sang Pencipta. Teman-teman yang terkasih, itulah yang bisa saya paparkan berkaitan dengan lakon pewayangan Dewa Ruci. Semoga dengan pemaparan ini kita bisa menimba dan juga mengenal budaya-budaya Jawa dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sampai jumpa di lain waktu dan salam